Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, langsung saja. Berikut saya kirimkan video terkait dengan materi kita untuk pertemuan pertama ya. Mungkin untuk pertemuan pertama ini belum terlalu banyak materi. Kita masih berbicara di kontrak serta pengenalan apa itu mata kuliah matriks vektor. Oke, mata kuliah matriks vektor ini mempunyai learning outcome seperti ini, yaitu mengaplikasikan konsep sistem persamaan linier, matriks, dan vektor dalam ruang dimensi 2 dan 3 dalam menyelesaikan masalah matematika. Jadi saya rasa nanti beberapa materi dalam mata kuliah ini sudah tidak asing bagi teman-teman. Ada sistem persamaan linier, saya rasa sudah pernah mendengar dan bahkan sudah pernah menyelesaikan terkait dengan masalah itu ya. Kemudian ada matriks, kemudian ada vektor. Jadi cukup familiar saya rasa. Nanti tinggal kita memperdalam saja. Nah, kemudian di sini ada kontrak perkuliahan untuk mata kuliah matriks dan vektor itu 2 SKS ya. Kemudian untuk kriteria penilaiannya itu untuk UAS-nya 30%, UTS 20%, tugas 30%, kemudian keaktifan 20%. Jadi monggo nanti silahkan dimaksimalkan porsi dari masing-masing kriteria ini ya. Dan tentunya untuk masalah keaktifan saya sangat mengharapkan keaktifan dari teman-teman, terutama untuk kita berdiskusi materi matriks dan vektor ini ya. Meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, namun harapan saya itu tidak mengendorkan semangat belajar dari teman-teman semua. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada beberapa referensi yang saya gunakan. Sebenarnya tidak hanya ini, bisa menggunakan referensi yang lain yang sekiranya memang sesuai ya, relevan dengan materi kita. Untuk yang pertama saya gunakan bukunya Anton Rores, ini berjudul Elementary Linear Algebra Application Version, ini edisi yang ke-11. Kemudian, itu untuk bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah Elementary Linear Algebra, ini yang saya gunakan edisi 11. Saya rasa cukup bagus untuk buku ini. Ini kita hanya akan mempelajari untuk sekian bab pertama saja. Ya, jadi ada sistem linear ini, kemudian ada determinan ini, kemudian yang ketiga ada Euclidean vektor. Jadi kemungkinan kita akan mempelajari 3 bab ini saja untuk mata kuliah matriks vektor ya. Kemudian untuk yang kedua di sini ada punyanya Stephen Leon, itu Linear Algebra with Application, ini edisi yang ke-8. Nah, itu bukunya kurang lebih seperti ini. Ya, nanti tapi acuan utama saya ya tetap di sini, ini untuk pendukung saja. Oke, kita kembali. Kemudian itu tadi referensinya, dan ini adalah materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Jadi untuk bab sistem persamaan linear dan matriks di sini ada beberapa subbab, yaitu sistem persamaan linear, kemudian ada eliminasi Gaussian, kemudian ada matriks dan operasi matriks, ada inverse matriks dan sifat aljabar matriks, matriks elementer dan metode untuk menentukan inverse matriks, sistem linear lanjut dan matriks invertible, kemudian ada matriks diagonal, matriks segitiga, dan matriks simetri, ada transformasi matriks, kemudian ada determinan yang meliputi 3 ini, determinan dengan ekspansi kofaktor dan seterusnya, ada ruang vektor Euclid dan seterusnya. Nanti di sini kita berbicara terkait tentang ruang vektor ya. Nah, nanti untuk materi sebelum UTS kita fokus di sini, yang di kotak pertama ini, yaitu sistem persamaan linear dan matriks. Nanti sebelum UTS ini, kemudian setelah UTS kita berbicara determinan dan ruang vektor Euclid. Oke, jadi saya rasa itu materi kita selama 1 semester ke depan. Kita mulai ya untuk materi kita pertemuan yang pertama. Nah, di sini sebelum kita masuk lebih dalam mengenai sistem persamaan linear, ini saya mau mereview kembali terkait dengan persamaan ya. Kalau kita berbicara ke persamaan, itu ada juga istilah kesamaan ya. Nah, di sini saya punya 2 bentuk matematis. Yang pertama itu X plus Y sama dengan 4, kemudian yang kedua ada 3 plus 1 sama dengan 4. Oke, monggo kira-kira dari 2 bentuk ini yang merupakan persamaan yang mana?
Kemudian yang merupakan kesamaan yang mana? Silakan dipikirkan teman-teman. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi materi yang dulu ya, mungkin materi di SMP atau bisa jadi juga di SMA, itu yang atas ini merupakan yang bentuk persamaan ya. Jadi X plus Y itu sama dengan 4, itu merupakan bentuk persamaan. Kemudian yang bawah 3 plus 1 sama dengan 4, itu merupakan bentuk kesamaan. Kira-kira alasannya kenapa? Nah, nanti silahkan dituliskan di modul yang saya kirim tadi, itu untuk menjadi bahan diskusi kita ya. Oke, nah selanjutnya di sini ada persamaan linier pada bidang koordinat X, Y. Bentuknya seperti apa? Ini, AX plus B sama dengan C, dengan A dan B itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian ada persamaan linier pada bidang koordinat X, Y, Z. Ini AX plus BY plus CZ plus sama dengan D, di mana ABC tidak sama dengan A0. Nah, di sini variabelnya bagaimana? Untuk yang atas, untuk yang bidang koordinat X, Y, kita sering mengenal bentuk ini dengan variabel sebanyak 2 ya, atau persamaan linier dengan 2 variabel. Kemudian yang bawah ini kita sering mengenal dengan persamaan linier dengan 3 variabel. Nah, kira-kira kalau variabelnya semakin banyak gimana? Nah, di sini dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Itu untuk persamaan linier n variabel. Ada A1x1 plus A2x2 dan seterusnya sampai dengan AN(xn) sama dengan B, di mana A1, A2 sampai dengan AN itu tidak sama dengan 0. Ini disebut dengan persamaan linier dengan n variabel. Oke, nah di sini kalau seandainya saya punya kasus B-nya itu sama dengan 0. Jadi ruas kanan itu sama dengan 0. Bentuknya menjadi seperti ini ya. A1x1 plus A2x2 dan seterusnya sampai dengan AN(xn) dia sama dengan 0. Bentuk persamaan yang seperti ini disebut dengan persamaan linier homogen ya. Oke, kemudian nah di sini kembali lagi ke persamaan linier ya. Berbicara ke persamaan linier, mana yang bukan persamaan linier dan mana yang bukan persamaan linier? Oke, kira-kira di sini ada X plus 3Y sama dengan 7, kemudian X plus 3Y kuadrat sama dengan 4, dan seterusnya, sampai dengan akar X plus 3Y sama dengan 5. Nah, dari ini, yang mana yang persamaan linier dan mana yang bukan? Monggo nanti bisa dijawab di modul yang saya kirim ya, beserta alasannya. Kita diskusikan lebih lanjut nanti. Oke, setelah persamaan linier, ada juga yang namanya sistem persamaan linier. Apa bedanya? Jadi kalau persamaan linier itu hanya satuan aja ya. Ada satu persamaan linier, kemudian beberapa persamaan linier itu bertemu, berkumpul menjadi satu, dan ada suatu aturan yang berlaku di dalamnya, itu namanya adalah sistem persamaan linier, atau sering juga disebut dengan sistem linier. Nah, nanti ke depannya mungkin saya akan lebih sering menyebut sistem persamaan linier dengan sistem linier ya, untuk mempersingkat saja sebenarnya. Oke, nah di sini untuk sistem persamaan linier dengan M persamaan dan N variabel, bentuknya seperti ini ya. Ada A11x1 ditambah A12x2 dan seterusnya A1nxn sama dengan B1. Kemudian A21x1 ditambah A22x2 dan seterusnya sampai dengan A2nxn sama dengan B2. Kemudian dan seterusnya, sehingga persamaan yang terakhir bentuknya AM1x1 ditambah AM2x2 dan seterusnya sampai dengan AMNxn sama dengan BM. Nah, ini namanya adalah sistem persamaan linier dengan M persamaan dan N variabel. Oke. Nah, kira-kira kalau kita bicara sistem persamaan linier, pasti kita berbicara dengan solusi ya, atau dulu mungkin bisa dikenal juga dengan istilah penyelesaian. Nah, jadi kalau saya kembali ke sini, nah kira-kira bagaimana sih solusi dari sistem persamaan linier N variabel ini? Pertanyaan seperti itu yang biasanya muncul. Nah, sebelumnya kita ingat kembali apa itu solusi ya. Apa itu solusi dari sistem linier? Jadi sistem linier itu mempunyai solusi atau penyelesaian berupa nilai ya, yang membuat sistem linier tadi bernilai benar. Ini saya kembali lagi ke sini. Jadi solusinya itu apa? Solusinya ya
Oke, kita ulangi lagi. Solusi dari sistem persamaan linier itu adalah nilai dari X1 berapa, X2 berapa, sampai dengan Xn berapa yang membuat sistem persamaan ini dia benar. Ya. Nah, sekarang ini kalau saya punya bentuk ini, solusinya gimana? Ya berarti kita mencari nilai X, mencari nilai Y, sehingga X dan Y itu berlaku untuk 5X plus Y sama dengan 3 dan 2X min Y sama dengan 4. Ya, jadi bentuknya seperti itu. Nah, untuk mencari solusinya mungkin teman-teman masih ingat caranya. Ada beberapa cara ya, bisa pakai eliminasi, bisa pakai substitusi, atau mungkin bisa pakai campuran, atau mungkin bisa pakai metode-metode yang lain ya. Oke. Nah, nanti kira-kira kalau bentuknya n variabel, kalau bentuknya n variabel mencari solusinya seperti apa? Kan akan sangat rumit nampaknya ya. Nah, di sini nanti akan ditawarkan sehingga solusi yang kita gunakan untuk menyelesaikan yang X dan Y ini tadi, menyelesaikan sistem linier ini, bisa juga kita terapkan di sini nanti sampai dengan n variabel. Nah, tapi sebelum ke sana coba kita ingat kembali bahwasanya sistem linier ini terdiri dari dua persamaan linier ya, yang kalau pada intinya kita mencari solusinya. Tapi terlepas dari solusi, itu kita bisa amati dari segi geometrisnya dulu. Jadi dua persamaan ini kalau kita amati dalam bidang koordinat X, Y, itu sebenarnya dia merupakan persamaan garis ya. Nah, jadi solusi dari sistem linier itu bisa kita amati juga melalui ilustrasi geometrisnya. Nah, jadi sistem persamaan linier sendiri, mungkin kalau dulu kita selalu dipertemukan dengan sistem linier yang istilahnya selalu ada solusinya, sehingga kita langsung diminta untuk mencari solusinya bagaimana, solusinya berapa, seperti itu ya. Nah, tapi tidak dengan kasus yang akan kita hadapi nanti di mata kuliah ini. Nanti akan ada beberapa kemungkinan. Nah, seperti ini. Ada yang tidak punya solusi, kemudian ada yang punya tepat satu solusi, kemudian ada yang punya tak hingga banyak solusi. Nah, ini kalau secara geometris, ini bisa kita amati ketika bentuknya seperti ini. Tidak punya solusi, itu ketika dua garisnya itu merupakan garis yang sejajar. Kemudian tepat satu solusi ketika garisnya berpotongan, dan tak hingga banyak solusi itu ketika garisnya berhimpit. Untuk kasus yang tidak punya solusi itu disebut sebagai inkonsisten. Kemudian untuk kasus yang punya solusi, baik itu tepat satu solusi ataupun tak hingga banyak solusi, itu namanya konsisten. Nah, secara grafis bisa kita amati seperti ini pada gambar yang pertama. Di situ ada no solution ya. Itu dua garisnya dia sejajar. Kemudian gambar yang kedua itu ada one solution, itu garisnya berpotongan. Itu gambarnya di tengah. Kemudian ada infinitely many solution atau coincident lines, jadi garis yang berhimpit. Dia memiliki tak hingga banyak solusi. Jadi seperti itu kalau dikaitkan antara solusi dari sistem linier dengan ilustrasi geometris. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya 3 variabel? Sementara kita tahu kalau bentuk geometri dari persamaan linier 3 variabel itu bukan berupa garis lagi, melainkan berupa bidang ya. Nah, ini untuk ilustrasinya yang berkaitan dengan solusinya. Dari gambar yang pertama itu ada no solution ya. Di situ terlihat bahwa ketiga bidangnya itu mereka saling sejajar. Kemudian selanjutnya ada no solution lagi. Di situ ada dua bidang yang sejajar. Kemudian ada satu bidang yang berpotongan, tapi mereka berpotongan pada bagian yang berbeda. Kemudian yang ketiga itu ada no solution lagi, di mana ketiga bidang itu dia berpotongan semuanya, cuman berpotongan pada daerah yang berbeda. Jadi tetap tidak memiliki daerah pertemuan dari ketiga bidang tersebut.
Kemudian yang ketiga itu nampak seperti dua bidang ya. Itu sebenarnya tiga bidang, cuman dua bidang yang lain itu mereka berhimpit. Jadi tampak seperti itu. Kemudian ada tepat satu solusi itu ketika ketiga bidang itu berpotongan dan ada satu titik temu di situ. Kemudian ada infinitely many solution. Di situ ada tak berhingga banyak solusi. Jadi ketiga-tiganya berpotongan dalam bentuk garis ya. Kemudian ada lagi infinitely many solution lagi di mana ketiga bidang itu ketiga-tiganya dia berhimpit. Kemudian yang terakhir ada infinitely many solution itu ada dua bidang berhimpit, kemudian dua bidang yang berhimpit itu bertemu dengan bidang yang lain, itu berhimpit pada satu garis. Ini jadi solusinya ada di sepanjang garis itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk solusi dari sistem linier dengan variabelnya sebanyak 3 ya. Oke, di sini ada beberapa contoh, nanti silahkan diselidiki. Di sini sudah saya berikan clue di mana yang pertama itu memiliki satu solusi, kemudian sistem linier yang kedua itu tidak ada solusi, kemudian yang ketiga itu punya banyak solusi. Oke, kira-kira nanti teman-teman bisa menyelesaikan sistem linier, masing-masing sistem linier itu kenapa ya kok bisa punya satu solusi, kemudian kok bisa tidak ada solusi, kenapa kok bisa punya banyak solusi. Nanti bisa di apa namanya dihitung lagi lebih lanjut, nanti kita diskusikan di grup WA ya. Oke, kemudian nah di sini diperkenalkan bentuk matriks ya, matriks augmented namanya. Nah, di sini matriks yang diperoleh dari sistem linier. Nah, kira-kira matriks augmented ini nanti gunanya untuk apa? Ya, ini untuk menindaklanjuti nanti ketika cara eliminasi, substitusi, campuran tadi sudah tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan sistem linier tadi. Nanti dikenalkan ada metode baru ya. Di sini ada matriks augmented itu diambil dari koefisien-koefisien dari sistem linier. Berikut juga yang ada di ruas kanan, ada di 1, di 2, di 3. Jadi bentuknya seperti ini ya. Oke, ini sebagai contoh misalkan saya punya bentuk sistem linier seperti ini. 2x plus 3y sama dengan 4, kemudian ada 3x plus 5y sama dengan 8. Ini saya punya matriks augmentednya seperti ini, 2, 3, 4, 3, 5, 8. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, nah di sini dikenalkan ada namanya operasi baris elementer. Ini saya harapkan ini diingat-ingat sama teman-teman, dipahami betul ya. Karena nanti kita bekerja setelah ini dengan menggunakan 3 aturan ini ya. Yang pertama itu mengalihkan sebuah baris dengan suatu konstanta tak nol, kemudian yang kedua menukar dua baris, kemudian yang ketiga menambah kelipatan suatu baris ke baris yang lain ya. Ada 3 aturan ini. Nah, nanti bagaimana cara kerjanya kita bahas di pertemuan lebih lanjut, pertemuan selanjutnya ya. Jadi untuk pertemuan pertama cukup sampai pada operasi baris elementer. Oke.